Let's go, yo. Video seri keempat, penanganan hasil tangkapan sampingan penyu. Penyu merupakan hewan yang mempunyai rute jelajah yang jauh. Rute jelajahnya ini membuat penyu sering berinteraksi dengan wilayah penangkapan ikan. Penyu sangat riskan terkena alat penangkap ikan yang bila dibiarkan terus bisa mengakibatkan turunnya populasi penyu. Berkurangnya populasi penyu akan sangat berpengaruh pada nelayan karena rantai makanan yang terganggu bisa mengakibatkan berkurangnya tangkapan ikan. Observer yang ditempatkan di atas kapal penangkap ikan berperan sangat penting untuk mencegah terjadinya tangkapan sampingan seperti penyu. Setiap observer dipersiapkan untuk melakukan penanganan pada rawai, penanganan pada jaring, penggunaan dehooker, pemulihan hingga pelepasan ke laut. Penanganan tangkapan sampingan penyu pada rawai. Apabila penyu berukuran besar, netralkan mesin, dekatkan kapal ke arah penyu. Gunakan dehooker bergagang panjang. Jika tidak dapat dilepaskan, putuskan semua tali sedekat mungkin dengan mulut penyu. Setelah proses selesai, segera lepaskan penyu ke laut. Tunggu penyu menjauh, lalu jalankan kapal. Penanganan apabila penyu berukuran kecil. Angkat penyu ke kapal dengan menggunakan serokan, jangan gunakan gancok atau menarik tali pancing. Cek kondisi penyu dengan memeriksa mata atau kloaka secara perlahan. Potong semua senar yang membelit. Lalu letakkan kain basah pada cangkang selama proses penanganan berlangsung. Ganjal rahang penyu dengan kayu untuk menghindari gigitan. Lepaskan mata pancing dengan dehooker. Cara menggunakan dehooker. Posisikan dehooker di kiri senar, masukkan senar ke dalam celah dehooker, miringkan dehooker, lalu dorong sampai ke arah kail. Kencangkan senarnya, lalu dorong dehooker hingga kail terlepas. Turunkan pipa pengganjal, lalu tarik kail dan dehooker bersamaan. Jika mata pancing tidak terlihat, buka mulut penyu, potong senar sedekat mungkin dengan mulut. Jika proses penanganan telah selesai, lakukan pencatatan data dan periksa ada tidaknya tagging. Segera lepaskan penyu ke laut, tunggu penyu menjauh, lalu jalankan kapal. Penanganan tangkapan sampingan penyu pada jaring. Ketika jaring diangkat, perhatikan apakah ada penyu yang tertangkap. Saat membuka jaring, lakukan sedekat mungkin dengan dek untuk menghindari terbantingnya penyu. Cek kondisi penyu dengan memeriksa mata atau kloaka secara perlahan. Apabila kondisi penyu sadar dan aktif, dapat langsung dilepaskan ke laut. Namun, jika penyu dalam keadaan pingsan, lakukan proses penyadaran dengan memposisikan penyu dalam posisi tengkurap. Pegang bagian terluar karapas penyu, guncangkan kiri dan kanan. Guncangkan juga miring atas dan bawah. Dapat juga dengan merangsang jantung dengan menekan bagian ujung depan karapas secara perlahan. Periksa reaksi penyu dengan menyentuh mata atau kloaka atau ekor. Apabila penyu dalam keadaan lemas, lakukan upaya berikut. Tutupi badan penyu dengan kain basah, siram badan penyu secara perlahan, jaga agar tetap basah, hindari menyiram bagian kepala agar tidak masuk ke hidung atau mulut.
Pantau kondisi penyu selama 4 jam. Pastikan penyu sudah pulih dengan melihat pergerakan kakinya. Pelepasan ke laut. Jika proses penanganan telah selesai, lakukan pencatatan data dan periksa ada tidaknya tagging. Lokasi pelepasan terbaik adalah pada buritan atau pintu samping tempat masuknya ikan. Lepaskan penyu sedekat mungkin dengan permukaan laut dengan bagian kepala terlebih dahulu. Segera lepaskan penyu ke laut, tunggu penyu menjauh, lalu jalankan kapal. Dengan melakukan serangkaian langkah penanganan ini dengan benar, akan memberikan kesempatan hidup bagi penyu lebih dari 90%. Hal ini penting untuk menjaga populasi penyu agar tetap menjamin tersedianya tangkapan ikan bagi para nelayan Indonesia. Mari bersama-sama menjaga keberlangsungan perikanan Indonesia demi kelangsungan dan masa depan perikanan Indonesia yang lebih baik. Untuk informasi lebih lanjut, klik https://wwf.or.id/bycatch.